Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamia Sari Putri dengan NIM 20031 dari kelas PAWD. Jadi di tugas session kali ini, tugasnya ialah membuat form login. Kemudian, username dan passwordnya dicek di dalam tabel loginnya itu. Jika loginnya benar, nanti akan masuk ke halaman home. Ini sesuai dengan level usernya. Kemudian dengan menampilkan nama user yang sedang login. Nah, jika salah, maka akan kembali ke halaman login. Nah, jika user ini langsung membuka halaman home tanpa login, maka akan diarahkan ke halaman login. Jadi artinya user nggak bisa buka halaman home tanpa login terlebih dahulu. Kemudian nanti akan dilakukan pengujian jika halaman home dibuka tanpa melakukan login. Selanjutnya langsung kita buat dulu. Siapkan tools. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk membuat codingannya. Jadi di sini saya udah menyiapkan ada 6 file. 6 file ini untuk membuat keseluruhan. Jadi di sini ada login, loginnya itu untuk home, untuk login juga. Kemudian ada home. Home-nya di sini saya buat sebanyak 4 karena levelnya ada 4 level. Jadi nanti home yang pertama ini untuk level kasir, kemudian yang kedua ini untuk tamu, ketiga dapur, dan keempat untuk pelayan. Kemudian di sini ada logout. Logout di sini untuk memudahkan agar setelah user login dengan mudah, user juga dapat dengan mudah untuk berpindah ke lainnya dengan cara logout terlebih dahulu, kemudian baru pindah ke user lainnya. Oke, selanjutnya kita mulai saja di tabel login. Login ini kita akan membuat form terlebih dahulu. Jadi kita membuat formnya menggunakan HTML. Nah, kemudian di sini ada body. Nah, di body HTML ini kita buat semuanya ada di tengah. Di sini ada form. Form actionnya kita kosongi, kemudian metodenya kita beri metode post. Nah, selanjutnya di sini saya agar lebih rapi, saya menggunakan tabel untuk membuat formnya. Di sini ini untuk baris yang pertama. Jadi di sini ada username, kemudian ada tanda petik duanya. Kemudian di sini baru kita beri inputan. Type-nya teks, kemudian kita beri name agar nanti bisa kita panggil di PHP-nya. Kita beri name nama. Oke, selanjutnya untuk baris yang kedua, di sini isinya adalah password. Kemudian di sini inputan. Type-nya di sini kita tidak menggunakan teks, tapi karena password kita menggunakan type password agar nanti tidak terlihat setelah diketikkan. Oke, kemudian name-nya kita beri name-nya di sini kita beri pas. Di terakhir, di baris yang terakhir di sini inputannya berupa submit. Kemudian name-nya di sini juga submit. Oke, ini sudah selesai untuk yang pembuatan formnya. Kemudian form ini ketika user menginputkan inputan yang sudah dari form ini, kita harus mengecek dulu. Jadi kita buat PHP-nya untuk melakukan pengecekan loginnya. Jadi di sini sebelum kita kita buat file PHP. Kita buat tab PHP. Maaf, bukan file. Oke, jadi di PHP ini pertama-tama sebelum melakukan, karena kita akan membuat session agar mempermudah kita deskripsikan, kita start dulu sessionnya dari awal. Session start, kemudian buka kurung tutup kurung, ketik
ada titik koma, kemudian kita include file untuk koneksinya, karena kita memerlukan koneksi untuk mengecek nantinya username dan passwordnya itu ke database-nya kita sudah punya. Kita lakukan itu yang sudah ada sebelumnya, yaitu koneksi.php. Oke, selanjutnya ialah kita mengecek apakah form tadi itu sudah tersubmit. Jadi if set adalah ini kita, karena tadi menggunakan post metodenya, kita menggunakan postnya itu submit. Apakah dia sudah tersubmit? Jika sudah, maka dia akan meminta variabel namanya di sini adalah nama sesuai dengan name yang sudah diberikan tadi. Langsung di copy. Selanjutnya ada password. Ini sesuai juga, tadi kita menggunakan name-nya pas. Kemudian setelah seperti ini, jadi kita menyeleksi data user, dengan username dan password yang sesuai. Oke, jadi kita buat variabel lagi, variabel login di sini. Loginnya di sini kita menggunakan mysql underscore query. Nah, di sini kita menggunakan query. Query di sini koneksi dulu, bukan ke koneksi baru query-nya. Query-nya di sini ialah karena kita ingin menyeleksi datanya itu apakah sesuai dengan yang ada di database user dan passwordnya. Jadi kita select semuanya yang ada di tabel from login. Oke, kita select bintang from login. Kita beri kondisinya ialah where username-nya dan passwordnya uname, sesuaikan dengan nama field yang ada di database-nya. Uname-nya di sini adalah sama dengan nama dan passwordnya pas di sana ya, sama dengan pas juga. Oke, setelah itu kita buat variabel baru. Di sini saya beri check. Checknya di sini kita mau cek mysql 6 rows. Sini masukin login. Jadi kita cek. Kemudian dicek nih, cek apakah username dan password ditemukan pada database. Oke, kita cek. Jadi kita buat lagi kondisi di sini if check. Ceknya tadi itu lebih dari 0, otomatis dia ada ya, ditemukan datanya. Karena lebih dari 0 udah pasti ada datanya. Kemudian kita buat variabel data, isinya di sini mysql login. Jadi datanya akan disimpan. Kemudian kita cek lagi. Kita beri kondisi lagi. Kita cek apakah data ini, data yang mana? Data yang level, yang fieldnya adalah level,
itu sama dengan, artinya apakah dia itu kasir, karena levelnya ada 4 ya, nanti kita buat sebanyak 4 kondisinya ini. Apakah dia sebagai kasir? Oke. Jika dia sebagai kasir, terus buat session login dan username-nya. Oke, di sini kita buat session login dan username. Oke, di sini membuat ya. Membuat session login dan username-nya. Jadi jika dia itu datanya kasir, maka kita buat sessionnya nih. Sessionnya di sini nama itu sama dengan nama, karena nanti nama yang akan kita munculkan di halaman home. Kemudian jika sudah, maka alihkan ke halaman home. Oke, alihkan ke halaman home. Caranya kita header location-nya itu di home.php. Ini untuk yang pertama. Kemudian jangan lupa untuk titik koma dan kita beri die. Jadi nanti programnya berhenti sampai di sini. Oke, kita buat kondisi ini sebanyak ini. Jadi ini if, kita buat else if sebanyak 3 lagi ya. Nah, di sini untuk tamu, di sini home-nya kita ubah ke home 2. Kemudian kita buat else if lagi. Sini untuk dapur, untuk level dapur, home-nya kita ubah yang ketiga. Kemudian else if lagi. Sini kita ubah ke pelayan. Kemudian ini kita ubah ke 4. Oke. Setelah itu, untuk yang level udah, untuk kondisi yang level. Kemudian di sini kita cek lagi. Jadi dia cek lebih dari 0. Oke, jadi dia itu kalau lebih dari 0 artinya dia itu ada, datanya itu ada di database, data yang user inputkan. Maka dia akan melakukan seleksi kondisi lagi untuk levelnya. Nah, jika tidak, maka di sini kita beri else. Jika tidak, maka kondisinya apa yang akan dilakukan? Dia akan menampilkan script. Scriptnya di sini berupa seperti peringatan. Jadi peringatannya itu isinya username atau password Anda salah. Silahkan coba lagi. Oke. Nah, karena di sini kita menggunakan PHP, untuk echo itu kita harus memberikan tanda petik. Oke, jadi scriptnya berupa alert, username atau password. Ya, oke, seperti ini. Kemudian ini sudah selesai untuk halaman login. Kemudian untuk halaman home, oke, ini kita save dulu. Oke, untuk halaman home, di sini pertama-tama kita buat dulu isiannya saja. Kita buat isiannya. Di sini isiannya adalah jadi, kemudian kita center semua juga. Di sini kita pakai H1, di sini selamat halaman, tulisannya halaman home, seperti itu aja. Halaman home. Kemudian ini ada tulisan selamat datang. Apa yang selamat datang? PHP. Selamat datang
kita tampilkan, yaitu sessionnya tadi. Sessionnya adalah nama ya, sesuaikan. Oke, dilanjutkan di halaman aplikasi, di halaman aplikasi kasir, karena ini adalah kasir. Nah, selanjutnya kita beri di sini, kemudian agar tidak ketengah, di sini kita beri logout ya, agar dia itu bisa keluar dengan mudah. Logout.php. Kita beri nama logout. Nah, karena di sini ada session, maka kita harus melakukan start session dulu. Jadi php kita lakukan tab php. Di sini session underscore start. Oke, sessionnya udah di start. Kita mulai session. Kemudian agar jika tadi kan syaratnya ketika dia langsung ke home itu nggak bisa. Jadi user itu harus melalui login dulu baru bisa masuk ke home. Jadi di sini di home-nya kita juga harus memberikan kondisi. Jadi if isap ya, bisa bisa. Di sini sessionnya adalah nama. Oke. Jadi jika di sini isetnya kita kasih tanda seru. Jadi jika tidak ada nih session namanya, jadi dia itu tidak melakukan login itu, maka akan dialihkan either location, dialihkan kemana? Dialihkan ke login.php. Ini ada ketiknya. Maka dia akan dialihkan ke file login.php. Jadi user harus login dulu baru bisa masuk ke home. Oke, setelah ini udah selesai. Kita save. Kemudian untuk home selanjutnya ini sama. Jadi kita tinggal copy saja. Ini home untuk 2 kita ubah di sininya saja. Ini itu untuk tamu. Save. Kemudian home 3 itu untuk dapur. Kemudian home keempat itu untuk pelayan. Kita cek lagi di login tadi. Oke, home 1 itu untuk kasir, home 2 tamu, 3 dapur, dan 4 pelayan. Selanjutnya adalah logout-nya. Oke, untuk logout, jadi untuk logout di sini kita langsung gunakan PHP. Nah, PHP ini kita menggunakan session underscore start. Kita start. Kemudian sessionnya kita gunakan untuk session yang akan kita gunakan untuk menghentikan sessionnya adalah session destroy. Jadi ini nanti sessionnya akan berhenti. Session di sini sudah ada destroy. Session destroy. Nah, kemudian dia akan dialihkan ke halaman locationnya di login. Jadi ketika di user sudah logout, maka akan kembali ke halaman login. Oke, jadi sudah selesai semua. Mulai dari login, logout, home 2, home 3, dan 4. Oke, selanjutnya kita akan coba running. Selanjutnya kita coba running. Jadi kita buka localhost-nya. Di sini nama foldernya tadi adalah sesi. Nah,
Di sini ada untuk login, jadi ada form untuk login. Dan jika contoh aja saya memasukkan nama tapi passwordnya acak, kita submit, maka yang muncul adalah username atau passwordnya salah. Jadi ini harus benar. Jadi kita cek jika tanpa login apakah bisa langsung ke home. Jadi langsung kita coba ke home. Ini tidak bisa, jadi kembali lagi ke login. Oke, kita coba home 2. Juga tidak bisa, harus kembali lagi ke login. Home 3 sama home 4 tidak sama. Jadi kita harus masuk ke login dulu. Untuk loginnya sendiri, contohnya untuk kasir. Di sini sudah ada database-nya. Jadi contohnya untuk kasir, di sini Aisyah, masuknya Aisyah 123. Dia adalah kasir. Jadi dia akan masuk sebagai kasir. 123. Oke, kita submit. Maka dia akan muncul sebagai kasir. Selamat datang Aisyah di halaman kasir. Oke, kita log out. Kemudian kita login lagi untuk ke level yang lainnya. Jadi contohnya ini ada level pelayan di sini Irul QWE. Irul QWE. Submit. Nah, dia harusnya pelayan ya, berarti di sini ada yang salah di 4. Oke, pelayan. Pelan-pelan. Oke, kita cek lagi. Nah, dia udah berubah jadi pelayan. Oke, kita log out. Kemudian kita cari lagi untuk yang levelnya berbeda. Ini Janedu. Jane underscore. Oke, ini agak susah. Oke, kita cari yang tamu. Oke, kita pilih Janedu di sini. Janedu John Du 12. John Du 12. John Du 12. Cek lagi. John Du 12. Oke, dia sebagai tamu. Dia sebagai tamu. Nah, di sini juga ya, selamat datang John Du. Jadi di sini adalah menyesuaikan dengan nama username tadi. Oke, yang terakhir kita coba untuk yang dapur. Oke, apakah ada yang dapur? Nah, di sini ada Aisyatur R Badiah dapur. Cek. Nah, selamat datang Aisyatur R di halaman aplikasi dapur. Jadi itu tadi untuk membuat session di form login dengan level yang berbeda-beda. Oke, sekian dari saya.